Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada pertemuan kali ini kita akan melanjutkan materi flowchart. Nah, kalau sebelumnya adalah sekuensial, sekarang kita masuk ke materi percabangan. Jadi silakan masuk ke akun Moodle-nya, login, kemudian pilih course-nya yang flowchart, kemudian di link materi pilih yang pertemuan 2. Nah, jadi diklik kanan, kemudian open link in new tab. Oke, kita akan masuk ke flowchart algoritma percabangan. Nah, algoritma percabangan itu algoritma yang digunakan untuk mengatur alur eksekusi program. Nah, kalau sekuensial kemarin dia berjalan lurus. Nah, ketika percabangan, dia nanti akan memilih jalurnya berdasarkan kondisi tertentu. Nah, apa kondisinya? Kondisinya biasanya berupa ekspresi logika yang menghasilkan nilai benar atau true atau salah, yaitu false. Nah, pertama kita masuk ke percabangan tapi hanya satu kondisi aja. Nah, jadi konsepnya jika kondisinya terpenuhi, maka aksinya apa atau perintahnya apa. Nah, contoh kasus, jika suhu lebih dari 30 derajat Celcius, maka nanti outputnya cuaca sedang panas. Nah, pseudocode-nya seperti ini. Jadi input dulu suhunya, kemudian jika suhunya lebih dari 30, maka yang di print cuaca panas. Nah, sekarang buka aplikasi logaritmnya. Oke, seperti ini. Kemudian, pertama kali kita buat variabel yang bernama suhu. Oke, kemudian kita ketikkan, silakan masukkan suhu. Atau input suhu. Nah, seperti itu. Oke. Kemudian input. Yang diinput adalah variabel suhunya. Oke. Nah, setelah itu baru percabangan tadi menggunakan if. Nah, if-nya apa? Ketika suhunya lebih dari 30. Nah, jika suhunya lebih dari 30, nah jika true, maka outputnya adalah cuaca sedang panas. Nah, begini outputnya. Nah, karena teks dia di antara tanda petik 2. Nah, setelah itu oke. Kemudian kita jalankan. Nah, di sini ada input suhu. Nah, misalnya 25. Nah, dia tidak akan muncul apa-apa karena tidak memenuhi kondisinya atau persyaratannya. Nah, di run ulang. Misal sekarang suhunya 33. Nah, maka akan muncul cuaca sedang panas. Seperti itu. Nah, jadi ketika kondisinya terpenuhi atau bernilai true, maka dia akan ke arah sini. Akan mengeluarkan output cuaca sedang panas. Oke, kemudian kita lanjut. Nah, jadi satu kondisinya itu juga bisa multiple atau banyak satu kondisi. Nah, misalnya seperti ini. Jika kondisi 1 terpenuhi, maka akan melanjutkan aksi satunya. Jika kondisi 2 terpenuhi, maka aksi 2-nya juga terpenuhi. Nah, contoh kasus. Misal aplikasi ujian akan menghitung total poin ujian sebagai syarat masuk universitas. Nah, kemudian ini syarat minimal poinnya untuk 3 universitas. Nah, jadi semakin banyak poinnya, nanti semakin banyak juga pilihan universitasnya. Jadi misalnya poinnya 400, nah maka dia bisa memilih salah satu dari 3 universitasnya. Seperti itu. Oke, kemudian ini pseudocode-nya. Input poin dulu. Kemudian ada 3 kondisi di sini.
Nah, jadi 300 untuk A, 320 B, 330 C. Nah, sekarang kembali ke aplikasi Flowgorithm. Nah, jadi yang semula suhu kita ganti menjadi poin. Oke. Berarti yang diinput adalah poin. Nah, berarti di sini kita input poin. Oke. Nah, berarti kondisinya adalah jika poinnya lebih dari atau sama dengan 300, nah maka outputnya Universitas A. Oke. Nah, kemudian di arah bawahnya lagi kita buat lagi kondisi lagi. Nah, jika poinnya, di sini poinnya kecil ya, P-nya, poin lebih dari atau sama dengan 320, nah maka outputnya Universitas B. Nah, yang ini kita ubah juga, poinnya P-nya kecil, karena variabelnya kecil. Nah, kemudian ditambahin syarat terakhir. Nah, ketika poinnya lebih dari atau sama dengan 330, nah maka outputnya Universitas C. Nah, seperti itu. Oke, kemudian dijalankan. Nah, input poin, misal poinnya 325. Nah, maka dia hanya bisa memilih 2 universitas. Karena 325 memenuhi persyaratan poin untuk Universitas A dan juga B. Nah, misal poinnya 311. Nah, berarti hanya Universitas A. Nah, jika poinnya 400, nah maka dia bisa memilih salah satu dari antara 3 universitas. Seperti itu.